problem yang terjadi di bangsa kita ini, yang paling mengancam integritas NKRI ini adalah dari kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama, dari kelompok-kelompok yang mempolitisasi agama. Ini yang sangat harus kita waspadai. Tadi saya coba tanya kepada Pak Kiai di sini, kebanyakannya warga NU apa Muhammadiyah? Ternyata di sini lebih banyak NU. Sebenarnya kalau kita lihat sejarah NU dan Muhammadiyah, ini adalah dua organisasi Islam yang silsilah sanad keilmuannya satu rantai. Kita tahu Muhammadiyah ini didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau punya guru Syekhona Khalil. Kemudian NU didirikan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari, juga berguru kepada Syekhona Khalil. Sementara Syekhona Khalil berguru kepada Syekh Nawawi Banten. Artinya satu guru. Sehingga para ulama kita, para founding father kita mengatakan organisasi Islam yang sah dan betul-betul peduli terhadap NKRI itu cuma dua. Ini harus jadi catatan, NU sama Muhammadiyah. Maka ketika kita melihat di berita, melihat di media sosial, banyak yang mengolok-olokkan NU, bahkan ada juga upaya yang mengadu domba antara NU dan Muhammadiyah. Bahkan sampai ada oknum Habib juga yang mengatakan, Faisal Assegaf Gus ya, dia anggota DPR ya. Saya membaca di Twitternya itu, dia mengatakan bahwa NU dan Muhammadiyah ini adalah politik yang bertopeng agama. Arti ini ada grand descent. Nah, kalau orang kita warga Nahdliyin tidak betul-betul berpegangan dengan ulama-ulama NU yang bahasa Abuya ini kiai kampung, bukan hanya mengandalkan kepada orang-orang yang berada di struktur, tapi yang kultur, ini akan bahaya dengan ancaman media sosial yang sangat luar biasa. Nah, ini ada salah satu catatan, saya screenshot. Nah, ini perlu saya sampaikan. Jadi di tanggal 9 Maret kemarin, di Twitternya Faisal Assegaf atau Habib Faisal Assegaf ini, dia mengatakan bahwa NU dan Muhammadiyah ini adalah keduanya ormas yang isinya adalah politisi bertopeng agama. Nah, seharusnya kalau dia bijak gitu kan, kalau dia bijak jangan menyebut nama NU dan Muhammadiyah. Karena kalau kita sadari yang namanya oknum pasti ada. Nah, setelah kita pahami narasi yang disampaikan oleh Habib Faisal Assegaf ini, yang sekarang dia berada di DPR ya, ternyata orang ini berafiliasi dengan organisasi Islam yang lain. Itu artinya dia ingin memfabrikan bahkan bahwa ada organisasi Islam yang lebih hebat daripada NU Muhammadiyah menurut dia, dan ini berafiliasi dengan khilafah. Nah, ini yang harus kita waspadai. Kadang-kadang kalau masyarakat umum kan nggak tahu, melihat di media dan lain sebagainya. Nah, orang-orang seperti ini, dari ini kan kliennya klien Ba'alawi. Kalau kita lihat Assegaf, kenapa kok sampai mengeluarkan tulisan di Twitternya mengatakan NU Muhammadiyah biar berantem? Keduanya adalah diisi oleh politisi yang bertopeng agama. Ya, bahkan disebut sampah. Ya, organisasi sampah di sini ada. Organisasi sampah. Nah, ini lebih bahayanya lagi. Nah, ini akan melunturkan kepercayaan warga Nahdliyin atau Muhammadiyah, karena dia seorang public figure. Kalau orang yang punya mental, kemudian akidah ke-NU-annya, akidah di dalam Muhammadiyahnya kurang, ini akan menjadi luntur. Makanya kita alhamdulillah sampai dini hari masih didekatkan oleh Allah dengan orang-orang yang memang memegang ajaran Ahlussunnah wal Jamaah secara kultur. Itu yang terpenting. Dan ini perlu kita sampaikan kepada masyarakat umum. Jangan sampai cikal bakal anak turun kita nanti sudah tidak mengenal NU dan Muhammadiyah.
Karena tidak ada lagi organisasi Islam pertama kali di Indonesia dan berperan penting dalam hal memerdekakan Indonesia cuma dua, Muhammadiyah dengan NU. Kalau sekarang ada HTI, kemudian ada FPI dan lain sebagainya, itu baru-baru saja. Artinya mereka tidak merasakan bagaimana jerih payahnya, betapa beratnya memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah ini mudah-mudahan gitu kan, dengan adanya kita mengisi majlis seperti ini Pak Kiai, jadi Pak Kiai juga bisa menyampaikan kepada jamaah, artinya kita mati hidup tetap NU. Kalau NU, orang Muhammadiyah tetap pegang Muhammadiyah, artinya jangan apa namanya itu, jangan goyang. Iya, kadang-kadang kan ada juga di kita itu udah NU melihat organisasinya karena wah di publik itu sangat luar biasa, amar ma'ruf nahi mungkar, akhirnya dia saya keluar aja dari NU. Ada juga yang begitu. Nah kalau dipikir sejak kapan mereka itu masuk ke NU gitu. Nah ini yang harus kita pertahankan. Bahkan saya ingat fatwa ulama-ulama sepuh terdahulu, kalau NU sama Muhammadiyah ini sudah diutak-utik, artinya sudah diporak-porandakan. Saya yakin para sesepuh dulu mengatakan NKRI akan berubah. NKRI ini Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bisa jadi ketika NU ini dengan Muhammadiyah ini diporak-porandakan, bukan NKRI lagi. Ini banyak ulama-ulama sepuh kita yang menyampaikan hal ini. Bisa jadi NKRB. Ngertos NKRB boten? Negara Kesatuan Robito Ba'alawi. Ini ada grand design. Saya beberapa hari yang lalu ketika bersama Abu Ya berjumpa dengan beberapa dari anggota BIN, menyampaikan konspirasi yang sekarang terjadi dari mulai polemik nasab dan lain sebagainya. Ini ngeri ternyata. Justru yang kasihan itu nanti umat Islam, wabil khususnya Muhammadiyah dan NU. Makanya sekarang Banser diserang, Ansor diserang, macam-macam. Ini ada upaya dari organisasi mereka yang memang sebenarnya mereka tidak suka dengan keberadaannya NU dan Muhammadiyah. Ada upaya ingin mengkikis organisasi NU dan Muhammadiyah ini supaya lenyap, nanti diganti dengan organisasi yang baru yang menurut mereka adalah organisasi Islam yang betul-betul sesuai dengan ajaran baginda Rasul. Nah ini harus kita pertahankan. Sementara kalau kita lihat beberapa organisasi Islam yang ada di Indonesia, pemerintah sudah bijak ketika tidak di dalam ADART-nya tidak mengikuti Pancasila, tidak berideologikan Pancasila, ya dibubarkan. Nah ini ada upaya tetap, mereka tetap berupaya supaya NU Muhammadiyah ini pecah belah. Maka kami mengajak kepada masyarakat dimanapun berada, baik yang di rumah yang sedang menonton, hati-hati ketika kita melihat media sosial, karena memang yang menyampaikan ini Faisal Assegaf, ini public figure. Dia mengatakan NU Muhammadiyah adalah organisasi sampah, bahkan hanya bertopeng agama. Nah ini harus kita lawan, kita luruskan. Bila perlu harusnya ini diproses orang seperti ini. Nah itulah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan jangan sampai NU dan Muhammadiyah ini terpecah belah dengan orang-orang yang ingin merusak integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia.